Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online GKI Mojokerto 16 Agustus 2020. Kami menyambut dengan sukacita bagi jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Sungguh suatu anugerah sehingga kita tetap bisa menghayati akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita di saat seperti ini. Biarlah dengan mengingat berkat penyertaannya selama ini, kita mampu terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, baiklah kita mengingat beberapa hal. Ajaklah keluarga untuk beribadah bersama. Carilah tempat yang cukup tenang, siapkan hati dengan sungguh untuk bertemu dengan Tuhan. Walau kita melakukan ibadah hari ini di rumah atau dimanapun, hendaklah kita selalu dalam sikap hormat seperti saat kita beribadah di gereja dan mengikuti panduan dari pendeta maupun pemimpin liturgi. Selamat beribadah, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya.
Shalom jemaat sekalian, sungguh adalah suatu sukacita bila kita masih bisa bertemu, beribadah, memuji Tuhan dengan melalui media online. Hari ini, tanggal 16 Agustus, kita akan beribadah dalam rasa syukur akan 75 tahun penyertaan Tuhan atas negara kita, Indonesia. Biarlah di atas segala yang kita alami saat ini, kita bisa tetap memuji Dia, seperti Mazmur 117 berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya." Saat ini, marilah kita bersama menundukkan diri kita dalam ketenangan dan mengawali ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita awali kebaktian kita dengan percaya bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih lintas batas. Kasih yang tidak hanya mengasihi kita, umat Kristiani, namun juga kepada negeri kita, bangsa kita, Indonesia. Dengan sukacita, marilah kita naikkan pujian, betapa kita bersyukur atas tanah air kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, pesona kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Karunia Tuhan kepada kita di Indonesia sungguh luar biasa. Namun kita sebagai manusia sering masih mengecewakan Tuhan dalam perbuatan dan pikiran kita. Saat ini, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita secara litani. Kita berdoa. Bapa, kami datang dan mengaku bahwa kami sering tidak mampu menjaga lingkungan kami. Kegiatan dan usaha yang kami lakukan sering merusak alam dan tidak mampu bertanggung jawab merestorasinya. Kami tidak berperan dalam pelestarian, bahkan tidak tergerak bersama mereka yang telah memulai perannya untuk menjaga alam indah anugerah-Mu. Bapa, ampunilah kami. Kami mengaku bahwa sebagai pengikut Kristus, kami belum bisa menjadi terang bagi negeri kami. Kami sering memalukan dengan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan atas hukum di negeri kami. Keberadaan kami tidak menjadi damai sejahtera bagi umat lainnya. Kami melukai orang lain demi keuntungan diri kami sendiri. Pikiran dan kelakuan keseharian kami jauh dari firman-Mu. Kami tidak bisa menjadi berkat karena kami khawatir akan kecukupan kami. Dan di saat kami melihat saudara kami kelaparan, kekurangan cinta kasih, kami hanya berdiam diri. Di saat orang lain melakukan pelanggaran pun, kami tidak juga berani mengasihi mereka dengan teguran. Kristus, kasihanilah kami. Kami mengaku bahwa kami sering meminta, namun kami tidak mengikuti tuntunan-Mu. Kami bangga atas pencapaian dan prestasi kami, dan sering kami mencampakkan-Mu sampai saat kebebalan kami membuat kami terjatuh. Kami beribadah, tapi menjangkali kuasa-Mu. Kami berdoa, berucap, namun tidak beriman kepada-Mu. Ampunilah kami yang sungguh nista ini, dan tunjukkan jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami. Amin. Jemaat, dipersilahkan berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh datang dan berbalik kepadanya, Tuhan itu sungguh baik. Ia mengampuni segala dosa kita karena Ia sungguh mengasihi kita, dan Dia memberikan berita anugerah-Nya yang terambil dari Roma 11 ayat 30 sampai 31. Sebab sama seperti kami dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus tiada bertepi.
dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kasih-Mu yang nyata melalui Yesus Kristus yang tidak bertepi, kasih yang melampaui akal pikiran kami, kasih yang melampaui batasan-batasan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ketika kami kembali akan merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, mendengarkan uraian firman, mampukanlah kami membaca dan mendengar melampaui akal pikiran kami. Tapi kami dapat membuka hati kami sehingga firman itu dapat hidup dalam diri kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, baik yang mendengarkan maupun alat-Mu yang Kau pakai untuk menguraikan firman Tuhan. Kiranya kami semua diberkati oleh firman yang akan kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bacaan Alkitab yang diambil dari Injil Matius pasal 15. Matius pasal 15, kita akan membaca ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 dituliskan demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang membaca dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah kasih lintas batas. Ketika kita bicara tentang batas, maka apa yang kita pikirkan? Saudara, batas ini sebetulnya adalah sesuatu yang punya fungsi untuk memisahkan dua bagian. Batas karena berfungsi untuk memisahkan seringkali memiliki konotasi yang negatif. Seringkali ketika kita mendengar kata batas, maka kita akan selalu berpikiran bahwa batas itu berarti membatasi atau menghambat ruang gerak. Batas itu berarti ingin membedakan antara dua pihak atau lebih. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah betul yang namanya batas itu tidak punya fungsi sama sekali?
Saudara, dalam kehidupan kita itu ada batas yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Batas yang kelihatan misalnya di rumah, kalau kita dalam rumah kita pasti ada tembok. Tembok itu punya fungsi untuk membatasi ruang yang satu dengan ruang yang lain. Kalau rumah tidak ada pembatasnya, maka kita tidak akan jelas mana ruang tamu, mana ruang makan, mana kamar tidur, mana kamar mandi. Demikian pula dalam kehidupan kita bersama dengan tetangga kita. Bisa kita bayangkan kalau antar tetangga rumah itu tidak ada tembok pembatasnya, maka akan menjadi kacau mana wilayah rumah kita dan mana yang menjadi wilayah rumah tetangga kita. Nah, saudara, bicara tentang batas yang kelihatan, maka ketika kita bicara batas itu yang menjadi dasar adalah aturan. Yang menjadi dasar adalah apa yang disepakati bersama. Karena itu batasnya jelas kelihatan. Kalau ada tembok, maka kita dengan tetangga kita sudah jelas, oh kalau tembok sebelah sana milik mereka, tembok sebelah sini adalah hak kita. Itu batas yang kelihatan. Batas kelihatan yang lainnya adalah misalnya kalau kita ada di dalam dalam sebuah ruangan, dalam ruang kerja misalnya, ketika kita bekerja dengan rekan kita, ketika ada batas yang memisahkan meja kerja kita dengan meja rekan kita, maka itu juga sudah jelas mana wewenang wilayah kita dan mana wewenang milik rekan kita. Kalau kita bicara tentang batas yang kelihatan, ini jauh lebih mudah. Dalam relasi, kalau ada seorang yang tidak terikat dalam pernikahan, maka ada batas-batasnya, itu jelas. Aturannya itu jelas. Akan tetapi ketika kita bicara tentang batas yang tidak kelihatan, disinilah kita mulai bisa menimbulkan konflik-konflik. Batas yang tidak kelihatan, misalnya ketika kita bicara tentang kewenangan, kita bicara tentang tanggung jawab, kita bicara tentang hak, bicara tentang kewajiban, maka disitulah bisa rawan konflik, rawan muncul persoalan-persoalan di dalamnya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah mendengar di radio, ya kalau kita sering bepergian di daerah Jawa Timur, maka kita mendengar di radio SS, suara Surabaya, kalau ada kecelakaan gitu ya, di lalu lintas, maka biasanya percakapannya adalah, oh itu batas wilayahnya siapa gitu ya. Dan batas wilayah ini kadang rancu. Ya, sebagai gambaran seperti di Mojokerto ini kota dan kabupaten pun cuma hadap-hadapan, bisa satu kabupaten, satu wilayahnya kota. Itu batas yang tidak kelihatan. Belum lagi kalau kita bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang apa yang menjadi hak, bicara tentang apa yang menjadi kewajiban kita, maka tidak mudah untuk menyelesaikannya. Akan menjadi tambah kompleks lagi ketika antara batas yang kelihatan dengan batas yang tidak kelihatan itu ada dalam satu persoalan. Sebagai contoh, saudara, dalam kehidupan kita bertetangga, jelas batas yang kelihatan adalah tembok. Tetapi kalau kita punya tetangga yang sering membuat atau menimbulkan suara gaduh, dan kita akhirnya tidak nyaman, maka kadangkala itu sulit untuk diselesaikan. Ya, bisa jadi tetangga kita ngomong, oh itu kan hak saya di dalam lingkungan tembok rumah saya. Saya mau ngapa-ngapain, kalau kamu terganggu ya itu urusanmu. Jangan menyalahkan saya, ini kan wilayah saya. Nah, ini kan gabungan antara tembok yang kelihatan dengan wewenang, dengan hak yang tidak kelihatan. Nah, ketika yang kelihatan dan yang tidak kelihatan batas itu muncul bersamaan, maka dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan, dibutuhkan yang namanya hikmat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kisah Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan yang dicatat dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 adalah contoh konkret
dari persoalan batas kehidupan yang ada. Bangsa Israel adalah bangsa yang menganut pemahaman Calvinisme. Mereka merasa sebagai kelompok menjadi bangsa yang eksklusif, yang lebih tinggi dibandingkan bangsa yang lain. Sehingga ketika mereka melihat bangsa non-Yahudi, maka mereka akan menganggap mereka atau bangsa lain itu adalah bangsa yang najis, bangsa yang disingkirkan, bangsa yang tidak diselamatkan, bahkan mereka kalau bersentuhan pun akan menjadi najis. Sehingga tidak mengherankan ketika Yesus berjalan di daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Ketika seorang perempuan Kanaan yang notabene bukan bangsa Israel berseru kepada Yesus, disitulah Yesus diperhadapkan dengan konflik tentang batas. Batas jelas itu bukan bangsa Israel. Yang kedua itu adalah perempuan. Dan Yesus adalah seorang rabi Yahudi. Yang kelihatan adalah suku bangsanya. Yang tidak kelihatan adalah aturan-aturan. Seorang rabi Yahudi kalau sampai bersentuhan dengan perempuan non-Yahudi, maka rabi itu akan menjadi najis. Kalau Yesus sebagai seorang guru agama Yahudi najis, maka disitulah akan menjadi persoalan yang baru. Yesus akan berhadapan dengan tata cara tradisi agama Yahudi. Dan ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu, apa sikap Yesus? Yesus ini luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan luar biasa? Dia tahu perempuan itu butuh ditolong, tapi di sisi yang lain dia tahu ada aturan-aturan yang mengikatnya. Yesus tidak serta-merta langsung menghampiri, tidak serta-merta langsung menyentuh perempuan itu atau menunjukkan simpatinya dengan kontak-kontak fisik. Tetapi kita lihat di situ, Yesus tetap menghormati batasan yang ada. Yesus tetap menghormati hidup dalam tatanan aturan yang ada. Tapi di sini kita lihat, Yesus tidak hanya berhenti di dalam batasan yang ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hal yang pertama yang ingin kita pelajari dari Yesus adalah mau tidak mau kita akan hidup dalam batasan. Mau tidak mau kita akan selalu berhadapan dengan situasi yang membatasi ruang gerak kita. Disitulah kita belajar untuk menghormati batasan-batasan yang ada. Kita belajar untuk menghargai, menghormati privasi seorang dengan yang lainnya. Ya, kenapa saya katakan ini penting, saudara? Karena kadangkala konflik ini bisa muncul ketika kita melanggar batas. Konflik itu bisa muncul ketika kita tanpa sadar masuk ke dalam batasan-batasan yang bukan menjadi wilayah kita. Yang kedua, saudara, yang kita lihat di sini adalah ketika Yesus mengatakan pada perempuan Kanaan itu, Yesus mengatakan ketika murid-muridnya membatasi dan murid-muridnya mengatakan pada Yesus, "Suruhlah ia pergi." Jawab Yesus, ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kemudian perempuan itu mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dan kita cermati apa jawab perempuan itu. Perempuan itu di dalam ayat 27 mengatakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Yang kedua kita lihat ini, ketika perempuan itu sadar ada batasan dan Yesus tidak melanggar batas itu, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia berupaya, dia berusaha melampaui batas yang kelihatan, batas yang tidak kelihatan itu. Dengan cara dia memiliki iman kepada Yesus. Saudara, iman ini adalah sesuatu hal yang memungkinkan kita melampaui batas. Batas dalam arti yang positif,
Iman adalah sesuatu yang memampukan kita melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita harapkan. Dan kita lihat di sini pada akhirnya perempuan itu anaknya mengalami kesembuhan. Kalau dari cerita ini mungkin kita mengatakan, Pak, batas ini berarti kalau kita beriman, maka apa yang kita harapkan itu pasti tercapai. Oh, belum tentu, saudara. Tetapi iman memampukan kita melampaui batas kekuatan, melampaui batas ketahanan kita. Iman memampukan kita untuk terus bertahan. Iman memampukan kita untuk dapat melakukan hal-hal yang di luar akal kita sebagai manusia. Dan iman bukan berarti kita tinggal diam. Iman berarti kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan iman kita. Sebagai contoh, saudara, di masa-masa saat ini banyak sekali kita lihat, kita cermati gitu ya. Ada orang-orang yang sadar atau tidak, sengaja atau tidak, mereka berganti profesi. Ya, saya punya seorang rekan, seorang ibu rumah tangga. Ya, sebelumnya ibu rumah tangga biasa gitu ya. Punya anak 4, suaminya kena PHK gitu ya. Apa yang dilakukan, saudara? Dia mulai belajar membuat roti, membuat makanan gitu ya. Hanya dalam waktu 2 bulan. Ya, dia sekarang usahanya bisa lancar. Usahanya bisa mencukupi kebutuhannya dari sesuatu yang sebelumnya dia nggak pernah pikirkan. Ini adalah kombinasi antara dia beriman dan dia melakukan. Dan iman inilah yang membuat batasan itu tidak ada. Batasan dalam arti bisa dia lampaui. Sebelumnya yang tidak dia pikirkan dapat dia miliki dan dia lakukan. Dan kemudian yang ketiga, saudara, respon Yesus terhadap iman yang melintasi batas adalah ia memberikan kesembuhan kepada perempuan Kanaan itu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara, bukankah karakter kasih inilah yang juga memampukan kita melintasi batas? Di satu sisi iman, di sisi lain adalah kasih yang meresponnya. Kasih Allah inilah yang mampu membuat kita bertahan. Kasih Allah inilah yang mampu membuat kita bangkit. Dan seringkali kita melihat dalam kehidupan kita, bukankah kasih itu mendatangkan banyak sekali keajaiban? Kalau kita melihat dalam kisah ini, saudara, ya, kita mungkin kalau berada di posisi saat itu, kita bertanya, kenapa kok Yesus menyembuhkan anak perempuan Kanaan? Itu kan agamanya lain, sukunya lain. Mengapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus ingin menyatakan cinta kasih-Nya. Dan dalam kehidupan kita, saudara, ya, kadang-kala kita itu kan justru melanggar privasi, ya, melanggar batas dengan cara sadar atau tidak kita mengomentari tindakan kasih yang dilakukan orang lain. Ya. Mengomentari itu maksudnya gimana, Pak? Ya, seberapa banyak di antara kita yang pernah mengomentari pasangan lain? Oh, kok gelem ya karo iku, ya. Seberapa banyak di antara kita yang pernah sadar atau tidak menghakimi wujud cinta kasih orang yang dilakukan seorang kepada yang lainnya. Dan Yesus mengajak kepada kita supaya kita menyatakan kasih yang melintasi batas. Nah, saudara-saudara, hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Kalau saudara melihat logo 75 tahun Indonesia, ya, saya coba mencari di Google, ternyata logo itu punya makna. Ya, konon katanya logo itu bentuknya perisai yang mengingatkan pada perisai yang dipakai oleh burung Garuda Pancasila. Gitu ya. Sehingga perisai 75 tahun Indonesia merdeka mengingatkan tentang pentingnya Pancasila.
75 tahun punya tema Indonesia Maju. Berarti Indonesia diharapkan dapat melintasi batas. Melintasi batas-batas yang selama ini Indonesia dianggap negara kesekian, gitu ya. Negara yang sulit berkembang, tapi pemerintah kita mengajak kita untuk maju. Kenapa? Karena Indonesia punya potensi yang luar biasa. Sebagai rakyat Indonesia, kita adalah negara yang kaya, negara yang memiliki sumber daya yang luar biasa. Dan kemerdekaan Indonesia, kalau kita membaca dalam buku-buku sejarah, itu adalah tentu juga ada peran iman. Ya, sekelompok pemuda yang pada waktu itu ingin Indonesia merdeka, mereka mau berjuang, mengikrarkan, memproklamasikan Indonesia merdeka. Dan Indonesia bisa bertahan sampai saat ini, itu tentu juga karena ada cinta kasih Tuhan yang ada di dalamnya. Dan tugas kita, mari kita sebagai bagian dari Indonesia, karena kita bagian dari Gereja Kristen Indonesia, kita sadar akan ada keberbahagiaan, kita sadar akan ada latar belakang yang ada yang mewarnai Indonesia ini. Maka kita diajak untuk di satu sisi tetap menghormati batasan-batasan yang ada, tapi di sisi lain kita melangkah dengan iman. Karena iman inilah yang memampukan kita untuk melintasi batas yang selama ini mungkin menghambat gerak kita. Dan ketika iman kita melintasi batas-batas yang dibuat manusia, percayalah, kasih Tuhan, kasih yang melintasi batas akal pikiran manusia, melintasi batas-batas fisik yang dibuat oleh manusia, akan menjangkau kita. Dan kita dimampukan menjadi negara yang terus maju, mewujudkan Indonesia maju demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian kali ini kita bersyukur karena Indonesia telah dikaruniai oleh Tuhan kemerdekaan selama 75 tahun. Dan kemerdekaan ini tercapai bukan karena jasa satu atau dua orang atau kelompok tertentu, tapi banyak orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karena itu mari kita mengingat jasa para pahlawan kita dengan mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan baptisan kita menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, ajarkanlah kami untuk dapat meneladani apa yang telah Yesus lakukan dalam kehidupannya. Mampukanlah kami untuk mengingat cinta kasih Tuhan yang tidak terbatas, dan mampukan kami untuk dapat menghidupinya. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Bergereja di GKI Mojokerto, Tuhan pimpin dan sertai majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Ketika kami tidak dapat berjumpa secara fisik dalam kegiatan-kegiatan kami, kiranya Tuhan tetap menyertai, supaya kami sebagai gereja tetap memiliki daya untuk berkarya, memancarkan cinta kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan kesehatannya, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun menjalani perawatan di rumah, pengobatan rutin, terapi-terapi. Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang memberikan semangat pengharapan kepada mereka yang sakit. Tuhan pakai tenaga medis dan juga obat-obatan menjadi sarana pemulihan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk upaya perbaikan situasi kondisi di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Kau sertai para pemimpin kami dalam mengambil kebijakan, Kau sertai seluruh rakyat Indonesia dalam peran serta menjaga situasi kesehatan yang ada, upaya memutus rantai penularan. Kau juga sertai untuk setiap tenaga medis yang berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Kami yakin Engkau akan memberikan pemulihan bagi Indonesia dan bagi dunia ini. Kami juga berdoa tentunya untuk setiap pergumulan kami, dalam keluarga kami, studi anak-anak kami, di mana harus beradaptasi dengan sistem online, pekerjaan, jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, bahkan ada yang dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Ya Tuhan, Engkau yang memberikan semangat, mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Kami berdoa untuk kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, Tuhan yang pakai dan lindungi kami. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
marilah kita ungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Kita akan mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Yang pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto BCA 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua, memasukkan dalam amplop, bisa disimpan dan diberikan saat nanti bisa ke gereja lagi atau kontak penatua sektor. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Sebagai ungkapan syukur kami Bapa kepadamu atas berkat, anugerah, cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga detik ini. Bapa, kiranya Tuhan berkenan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami, Tuhan urapi, Tuhan mampukan mereka untuk mengelola persembahan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kasih Tuhan mampu melintasi segala batasan yang ada, dan kita sebagai umat-Nya adalah tangan kasih Tuhan kepada dunia di sekitar kita, kepada negeri kita, Indonesia. Kitalah duta kerajaan Allah, agar mereka mendengar tentang kabar pengampunan dan merasakan kasih-Nya. Dengan penuh semangat, marilah kita nyanyikan bersama tekad kita. Tolong mereka
Saudara-saudara, marilah kita senantiasa meneladani cinta kasih Kristus kepada dunia ini yang telah mencintai kita, melintasi batas-batas yang ditentukan oleh manusia. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang menciptakan dunia beserta dengan segala isinya akan memberkati saudara. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia membawa pemulihan bagi setiap orang yang berdosa akan senantiasa menyertai saudara. Dan kuasa Roh Kudus, Roh Hikmat akan memampukan saudara melintasi batas untuk mewartakan cinta kasih kepada dunia ini. Ketika Allah yang esa akan memberkati, melindungi, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya,